Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd, fa inna khaira hadithi kitabullah wa khaira hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Kemarin kita bicarakan tentang sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Jumat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, di antaranya khutbahnya sambil berdiri. Kemudian duduk sebagai pemisah khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan yang kedua juga khutbah lagi. Masalahnya boleh satu dibagi dua atau dua masalah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya itu tegas. Bahkan disebutkan seolah-olah komandan dalam menghadapi musuh. Beliau pun menegaskan dalam hadis riwayat Muslim, nyatakan bahwa sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah Al-Quran atau kalamullah. Dan petunjuk dalam hal ini, contoh yang paling baik adalah contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun memberikan peringatan kepada kita bahwa sejahat-jahat urusan adalah perkara yang diada-adakan. Beliau pun menegaskan bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat An-Nasai disebutkan bahwa setiap yang sesat itu ke neraka. Bahwa yang dikatakan bid'ah oleh Rasulullah SAW adalah bid'ah dalam urusan agama. Sebab beliau menyatakan kalau urusan dunia kalian lebih tahu. Pada saat ini kita akan masuk ke hadis nomor 476. An Ammar bin Yasirin radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salatir rajuli wa qissara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Dari Ammar bin Yasir. Ini terkenal dalam tarikh ya, Ammar bin Yasir itu. Ammar bin Yasir itu ketika di Mekah dia orang yang miskin dengan keluarganya. Bapaknya Yasir, ibunya itu Sumayyah. Ketika ya di Mekah itu dia orang yang bisa disuruh-suruh lah. Di kita juga kan ada ya, tidak punya pekerjaan tetap tapi mengandalkan tenaga. Disuruh tong sadayan aku orang. Kalau ada orang yang dapat disuruh kemudian ada masalah di rumah kita, misalnya ngelaraskan kenteng, tong segala ku orang. Suruh saja orang itu. Sebab bisa bocor lagi ku orang. Salah lincah. Iya kan kata Rasulullah, serahkan urusan kepada ahlinya. Apalagi seperti saya ini berat badannya beda jeung pagawe gitu. Ini cakenteng oke.
ngeraskeun hiji teh pupus 10. Nah, jangan sampai begitu. Nah, ini Ammar bin Yasir itu juga begitu. Di antaranya dia sering disuruh untuk nganterkeun susuguh. Susuguh itu apa? Sesajen kepada Tuhan orang Quraisy. Kemudian sampai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, yang menyatakan bahwa dalam Quran itu, mengapa kalian menyembah patung-patung yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak hidup, tidak memberi manfaat dan tidak memberi madorot? Itu diantaranya. Kira-kira begitu yang dia tangkap. Kemudian si patung itu dipelong ku Ammar bin Yasir teh. Nya kesimpulan sama kita sih gak urang. Betul, cenah ini tidak hidup. Teu ngadenge rek kumaha rek mere manfaat. Bahkan ketika hujan teh kan batur ngiuhan. Namanya teh ngiuhan. Yang asalna molotot teu ngiceup-ngiceup. Nah, kemudian dia gundah, kemudian dia menculik patung-patung, kumpulkan di bumi na, dicarek kuramana nanaonan eta teh, diterangkan dakwah Rasulullah yang sampai kepadanya. Mungkin yang sampai kepadanya itu lewat hamba sahaya yang lain, seperti Bilal. Gitu. Kalau tidak salah, Ammar itu mau disiksa sama Bilal. Tapi Bilal tidak mau. Nah, suatu saat dia mengantarkan sesajen kepada salah satu yang dianggap Tuhan, pangbadagna gitu. Itu makanannya habis. Dia heran. Disuruh sesajen lagi ke sana, ditungguan eta mah semalam suntuk. Hayangnya hukumah daharna. Betul tidak kata Nabi Muhammad SAW itu? Ternyata yang datang itu adalah anu sukuna opat. Dahar we kitu diacak-acak. Da apaleun sebenarnya manehna oge aya dahareun di dinya gitu. Cenah yang sangat mengerikan, yang sangat mengherankan itu adalah eta geus berang dahar teh suku katuhu ngangkat nu tukang. Cerot teh kana beungeutna. Saur Ammar, nepi ka kitu eta pangeran. Dihina. Nah, kemudian diketahui bahwa Ammar tidak menyembah berhala lagi dan keluarganya, ayahnya dan ibunya. Nah, kemudian mereka disiksa. Ari Yasir mah di pangkek, tahu saya pangkek itu mah pangkek mah kue itu nya. Kue pangkek ieu mah di pangkek, terang di pangkek kapunggul pan pare teh aya teh siga ayeuna atuh di kitu tah. Jadi ada tiang ini di kitu tah di tengakna lehernya itu. Sedangkan Sumayyah tetap saja beriman. Saya mah aduh mengerikan, Bu. Ditumbak diharap tina bujur meninggal, dan itu adalah syahidah pertama. Orang Islam yang meninggal pertama adalah Sumayyah. Tetap dalam kekafiran, dalam keislaman, tidak mau kafir. Nah, sedangkan Ammar bin Yasir itu tidak dibunuh. Bapaknya yang kedua itu di lehernya dipangkek. Ammar bin Yasir itu dibutuhkan tenaganya. Sebab anjir nama jangkung gede, tenaganya badag. Saya tahu itu ketika membangun Masjid Nabawi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah, maka dia batur menyalak batu teh hiji, ima dua. Kata Rasulullah SAW, dikarenakan ini kotor, dikepelukan ke Rasulullah teh. Diceritakan bahwa engkau akan meninggal karena peristiwa yang membunuh engkau adalah orang yang bersalah. Engkau dalam kebenaran. Begitu kira-kira. Nah,
Ketika Ammar ini disiksa dan tahu bahwa orang Quraisy itu akan membutuhkan dirinya karena tenaganya, dia juga berpikir Nabi Muhammad SAW pun membutuhkan tenaga saya. Sampai dia menyatakan akan kembali. Jadi disebutkan kembali kafir gitu. Padahal itu dia itu strategi saja begitu. Ada ayat Qur'annya. Ma'innatun imannya itu tetap gitu. Hanya ucapan saja. Dan inilah yang disebut dengan ke orang-orang Syiah itu dijadikan alasan taqiyah. Jadi boleh menyatakan kafir demi strategi. Itu dalilnya. Dan Ammar itu dimasukkan oleh mereka adalah kelompok Ali. Kemudian dilepaskan, kemudian hijrah. Ternyata setelah Rasul tidak ada, ketika terjadi pertempuran antara kelompok Ali dengan kelompok yang lain, masih orang Islam juga, maka Ammar berada di kelompok Ali. Jadi sudah dinyatakan oleh Rasulullah, kelompok kamu adalah kelompok yang benar. Jadi orang-orang yang tahu itu melihat Ammar kemana cerita iya berpihaknya, itu bloknya kemana, itu. Itulah diantaranya. Dan benar saja Ammar bin Yasir meninggal dalam pertempuran itu. Pemi orang dikitukeunnya reuasnya bakal lumayan, wah reuas. Matak oke geningan kulantaran dia sudah menulis dan membuat karikatur tentang Nabi Muhammad SAW, hirup nanti dijaga aku polisi, kemana-mana itu dijaga aku polisi. Kulantaran curiga, beda jeung ustad. Kalau ustad mah, ustad cenah kadenya subuh ustad sering keluar, bisi anu maledog, wah ceteh di baledog mah. Umar bin Khattab mah sampai dibunuh. Utsman bin Affan juga mati syahid. Ali bin Abi Thalib juga begitu. Bahkan para ulama itu mengharapkan maut nanti ke salat gitu. Jadi tidak usah dijaganya Pak. Gitu. Biasa nu jaga apa tuh sok curiga. Saya dulu di asrama, masjid kan sini di depan, saya di asrama. Itu anak-anak asrama kalau subuh itu sudah di depan rumah saya tuh. Rumah dinas. Kita naunan ustaz cenah bisi eta bisi aya nu ngaroga halakan ya sampai tulis jaga cenah ulama. Tapi kita juga harus hati-hati. Yaitu adalah kisah Ammar bin Yasir. Sebab saya ceritakan itu karena dia punya cerita. Katanya begini, Sami itu aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, Inna tula solati rajulin, sesungguhnya panjangnya solat seseorang pada hari Jumat ini. Wa qisara khutbatihi, dan pendek khutbahnya, ma'innatun min fikhi, adalah tanda sebagai fikihnya, pahamnya min fikih. Eta tanda jelema ngarti upami dina Jumaah khutbahna pondok, salatna panjang. Ini hadis sahih Muslim. Di urang mah khutbahna panjang, maca surat Inna A'tayna. Nah, itu. Jadi kalau Rasulullah itu khutbahnya pendek. Kalau khutbah Rasul panjang, wah, nanti hadisnya panjang. Sebab khutbah Rasul adalah hadis. Tapi nah atuh cenah ustad-ustad jadi para ranjang. Hadisnya diterjemahkan. Dah khutbah Rasulullah mah Quran hadis. Membacakan ayat-ayat Quran dan hadis. Sebab yang diucapkan beliau adalah hadis. Berarti tidak ada yang lainnya. Urang apa teu kaharti. Nya kita kaharti dihartikeun oge masih kena teu ngarti.
Angger we anu sare teh gini. Kitu teh. Teh panjang ting khutbahna. Mun rek kitu terus tamat tuh hade. Ini pernah disidangkan di Dewan Hizbah. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Jadi yang disebut panjang khutbah itu dibandingkan dengan khutbah. Yang disebut panjang sholat dibandingkan dengan sholat. Ima budak pendek nulis make patlot panjang. Panjang mana budak jeung patlot. Itu tuh budak pendek cenah. Ari nulisna make patlot panjang. Sapanjang-panjangna patlot kira 20 cm. Tapi disebutnya pakai patot budaknya pendek. Padahal pendek itu kira-kira 150 cm gitu. Itu kan 20 cm. Seperti kita memperhatikan, aduh ya khutbahnya panjang. Artinya tarati biasa. Biasa kan di sini 20 menit, 15 menit atau setengah jam itu dengan Jum'ah itu teh. Malahan di masjid yang lain tuh di kantor-kantor ada aksara Pak. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon khutbah tidak lebih dari 20 menit. Jadi upami di kantor-kantor mah 15 menitnya kaanggo. Wah, hade cenah khutbahna kapake. Kumaha kahartos lain sakedeung cenah kitu. Jadi kahartina teh kaanggona teh sakedeung cenah kitu. Nah, sholat kita juga bisa menghitung. Yang pendek itu surat yang pendek apa? Ya inna atoina idza jaa, yang 3 surat dia wal asri gitu. Sebab kita sudah menyatakan bahwa surat An-Naba teh panjang. Ya, panjang pisan cenah ustaz teh. Maca suratna padahal maca An-Naba. An-Naba kan 40 ayat. Sedangkan Rasulullah 60. Atulah dibandingkan anak sing An-Naba, jadi An-Naba teh panjang. Padahal An-Naba kalau dibandingkan dengan Al-Baqarah, panjangnya Al-Baqarah. Kumaha kebiasaan. Wah cenah sagedeung salat subuh teh. Teh cenah maca An-Naba dibagi 2. Gitu. Inna lil muttaqina mafaza, tah eta teh tos ayat terus rakaat kedua teh gitu. Sebab diurang ukuran panjang dan pendek itu tergantung dari kebiasaan. Seperti hanya gaji, berapa gajinya? 1 juta. Saeutik cenah tuh, saeutik, Pak. Sebab biasanya 4 juta. Coba dia dibandingkan dengan anggota DPR, seberapa gajinya? 4 juta. Wah, 4 juta mah kana naon cenah kitu. Sebab anggota DPR mah sare oge menang gaji. Tinggal muka lalaci gitu. Sare wungku eta teh mentak pada hayang oge gitu. Kemarin kan ada yang mengemukakan ya, itu pan ribut, mencuk orang entong ribut atuh jadi batur rakyat nyahoun. Tah siga kitu, mentak dicarekan. Padahal jujur jelema teh. Nah, jadi ukuran panjang dan pendek itu tergantung kebiasaan. Tapi memang jangan panjang. Karena itu si khotib harus bertanya. Ieu teh pada mah naon cenah teh? Jamaah teh pada mah cenah. Ini karyawan. Karyawan istirahatnya jam berapa? Hah? Jam 11. Bentar nih di pabrik tuh tah. Jam 11 masuk jam? Wah, tuh 2 jam ya. Kalau di pabrik jam berapa? 11:30. Masuk lagi? 12:30. Saya sering ke pabrik itu. Pak Ustadz cenah. Ayeuna mah Jumaahna jam 12. Tah. Ti pemuda Persis kawartosan da anjeunna karyawan dirinya. Tenang kitu teh. Nya Ustadz mah jami ngartos tah gitu. Jadi tah katingali jama nu ngarti teh kan? Begini tanda bagi pengetahuannya gitu. Tenang we. Jam 12 teh acan adan sebab jam 12:05 itu teh naon teh duhur teh sampai saya didatangi oleh
itu pimpinan pabrik, Pak Ustadz maaf ini, kenapa belum juga dimulai? Ini sudah jam 12. Ini pika datang Pak, abdi ke dieu. Dia bilang tenang saja belum waktunya, sebab dia bukan orang Islam. Sebab begini, di Islam itu ada waktunya dan waktu itu diukur dengan pengamatan manusia terhadap matahari. Jika mataharinya masih di sebelah timur, itu belum sah sholatnya. Tapi kalau sudah di sebelah barat, dengan melihat bayangan ada di sebelah timur sedikit, itu sudah masuk waktu duhur. Terus gelisah we main teh Pak. Dan itu khutbah saya itu bukan di masjid. Jadi di antara mesin-mesin itu. Udah ya kalau jadinya. Jadi nunutan teka tinggali dah kalangan ke mesin. Padahal itu teh pabrik sajadah itu teh. Tapi sekarang punya masjid gitu. Asalnya orang-orang di sana itu sholat nate ka PT Inti. Kalau di PT Inti kan di tempat yang lain tidak bisa diatur ya. Jalannya juga berapa menit, gitu, pulangnya juga berapa menit. Gitu. Karena itu kita bikin masjid saja. Wah adanya, tapi tetap ya mau menang ganjaran. Tapi masjid nama sah dan saya juga sholat di sana. Gitu. Dan saya khutbah 10 menit beres, 5 menit sholat, 7 menit bagus. Kumaha ka hartos sanes peda sakedap. Tapi ada juga ustad yang lu ngahajakeun. Ya, ustad yang ngahajakeun teh begini, setelah khutbah teh panjang teuing kata makmum bagi umum tidak tahu. Di masjid suka ada amin cenah gitu. Eta teh isyarat ya. Pernah yang mendengar itu? Oh, di dia matara, di dia matu margi jamaah ngartos, dirimu khotib nage ngartos. Tempat yang lain, tapi saya tidak pernah, sebab saya tidak pernah panjang. Ayo, amin, cenah gitu. Tuh dibahas, naon maksudna eta teh, cenah gitu. Amin teh, di dia oge apa? Tah, ada bika. Lamun geus nyebut di dia jeung di dinya eta teh teu akur. Seperti suami istri, asal makan aa, neneng gitu. Anu didinya, di dia cerita. Eta teh geus teu akur. Dor dibahas eta Pak. Beda lagi dengan ceramah. Nah, biasanya mah si protokol itu menyatakan begini. Memberikan waktu dengan seluas-luasnya gitu. Teh kade teh. Kaharti ku mubalik mah deur we gitu. Panjang. Tapi insya Allah pengajian saya tidak akan lebih dari 1 jam. Kita pun untuk karaos. Jadi kesimpulannya bagaimana? Khutbah Jumat itu tegas dan sebentar. Sebentar itu dirasakan oleh jamaah. Sebab ada yang cenah Ustaz sakedap-sakedap teuing tuh. Jadi rupi-rupinya. Gitu teh. Cenah Ustaz aya keneh waktosna. Sakedap-sakedap teuing aya nu kitu teh gitu. Karena betahnya. Tapi mungkin oke nyinyiran sakedap cenah Ustaz tuh pada geus sajam. Nyinyiran. Jadi dalam hal ini Ustaz harus mengerti. Ditaruh heula, lihat keadaannya. Siapa ini jamaahnya. Kalau saya dulu di masjid di hotel Panghegar, sekarang hotel Panghegarnya tidak ada. Nah, suka diadakan Jum'ah. Daripada harus keluar para karyawan, itu ada anggota PSIS dari Ranca Ekek. Daripada keluar ya lebih baik di gitu. Itu orang lain sudah adan, didinya mah acan. Kudu jam 12 wae. Iya. Padahal ada waktu zuhur itu 11.30 atau 11.35 ada itu. Orang lain geus bubar ya acan keneh. Saya juga kesel itu. Jadinya. Dan di sana tidak ada sholat tahiyatul masjid. Sebab itu di aula begitu. Nyawe jam 12 cakarek anu asup. Salat tahiyatul masjid, juga salat inti doang, sebab waktunya juga sudah hampir habis. Saya pernah dimarahi, Ustaz,
itu Pak Direktur ini sudah meninggal, marah sebab dimulai Ustadz khutbahnya tadi adzan itu jam 12 kurang seperempat. Nah, tengah bejaan atau ceteh. Dan itu sah sebetulnya. Kumaha kesepakatan. Apalagi di luar negeri. Jangankan di luar negeri, di Jawa Timur duhur itu selalu jam 12. So, Jawa Timur. Saya pernah itu sholat duhur pada bulan April ya di sana itu. Ada gua ditecat adan keneh wae. Waktu ditanyakan ini kapan adannya? Nanti jam 12 katanya. Brang, jam 12. Kalau asar selalu jam 3. Kan sekarang kurangnya asar itu. Nah, selalu jam 3. Kurang tidak kurang. Jawa Timur mah lebih kurang lagi. Gitu. Tapi itu sudah jadi kesepakatan masyarakat. Boleh saja. Asal jangan waktunya jam 12 lebih, ini kudu jam 12 wae. Padahal belum waktu sholat duhur atau sholat asar. Siapa yang pernah mengalami itu di Jawa Timur atau di tempat yang lain? Nah, pemerintah kali itu saat itu saya di Blitar, termasuk di Jogja juga. Nah, jadi kudu jam 12 wae tah. Tapi yang bagus itu di Jawa Barat dan daerah-daerah yang lain. Hadis nomor 477. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Hisamin binti Harisata bin Nu'mani radhiyallahu anha. Qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin ala mimbari idza khataban nasa, rawahu Muslim. Dari Ummu Hisam binti Harisa bin Nu'man, ia berkata, saya tidak ambil surat Qaf wal Qur'anil Majid, melainkan dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia baca di tiap-tiap Jum'ah di atas mimbar apabila berkhutbah kepada manusia. Diriwayatkan oleh Muslim. Kalau para sahabat laki-laki, mereka itu mendapatkan ayat-ayat Quran itu dari Rasulullah SAW. Malahan Rasulullah SAW suka membaca ayat-ayat yang baru turun di sholat malam. Sholat malam seperti subuh itu yang selap gelap, maghrib, isya kan itu yang dijaharkan. Duhur asar itu tidak. Nah, disinilah para sahabat itu mendengarkan apakah ada surat yang baru, ayat yang baru turun. Nah, mereka suka apa? Langsung apa? Tetap itu hebatnya orang Arab. Orang mah hese bolak-balik 10 kali ge. Nepi ke ayat ke-10 apa? Ayat kedua hilap. Nah, ini keistimewaan orang Arab sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di sana yang kuat hafalannya. Jadi orang Arab tuh kalau ditanya siapa kamu, dia menyebut nama bapaknya, nama kakeknya, sampai nama orang tuanya atau kakeknya yang terkenal. Seperti di sini, Ummi Hisam binti Harisa bin Nu'man. Nah, Nu'man ini terkenal sebetulnya. Nu'man terkenal. Karena itu Ummu Hisamnya tidak terkenal. Dan saya juga tidak akan memperkenalkan. Karena saya juga tidak begitu tahu tentang Ummu Hisam. Ya. Beda dengan ketika menerangkan Ammar bin Yasir yang terkenal itu. Sedangkan ibu-ibu menerima ayat-ayat Quran itu dari suaminya. Atau dari anak laki-lakinya. Jadi kalau pulang itu ditanyanya, Pak, mana oleh-oleh lain gitu. Pak, gitu para sahabat perempuan itu.
Tanyanya begini, apakah ada ayat yang baru? Hebat ya Bu ya. Makanya ibu-ibu itu tidak perlu ikut Jum'ah. Yang mendengarkan hanya bapak-bapak saja. Kan yang wajib bapak-bapak. Ketika bapak-bapak itu mendengarkan khutbah, ditanya, Pak, tadi khotib nerangkeun naon? Kieu jawabanna piraku teu kadangu. Pan nganggo mikrofon. Kadangu kali itu khutbahna teh. Itu alasan teh. Itu. Piraku teu kadangu cenah mikrofon sakitu tarikna. Gitu. Padahal itu saya ditanya. Gitu. Sare kadang-kadang mun hudang teh. Ya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita buang. Sebab khotib itu merasa ya ada yang salahnya gitu. Atau nyokot senang nupang alusna. Yang baiknya kita ambil, yang jelek kita tinggalkan gitu. Karena itu ini sebuah kebanggaan bagi Ummu Hisam. Nampaknya Ummu Hisam ini rumahnya dekat masjid. Dekat mimbar Rasulullah tadi dinya tak. Nu ayeuna janten naon eta teh kantor naon. Rupina mah didinya. Sebab belum ada mikrofon. Karena itu dia menyatakan begini. Rasulullah baca surat Qaf itu di atas mimbar. Jadi Rasulullah SAW dalam beberapa Jumat itu menerangkan surat Qaf. Ini ada kata-kata di atas mimbar. Bukan dalam sholat. Qaf wa Qur'anil surat sabaraha teh Qaf teh. Surat 50. Wah, apanya? Aya naon teh geuningan surat Qaf teh? Tidak ada kata yang terucapkan kecuali di sisinya ada ya fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu teh surat Qaf, tapi alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu apa ayat kahiji. Kade salah bahasa Sunda ieu teh kenging gitu. Ya. Wa Qur'anil Majid. Saya sering menyatakan Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Majid. Saya melihat ayat ini. Kan yang lain Al-Qur'anul Karim ya. Itu boleh juga itu. Ada Al-Qur'anul Karim, tapi saya lebih cenderung Al-Qur'anul Majid. Di sini juga tuh Al-Qur'anul Karim, di mana-mana Al-Qur'anul Karim boleh kan, itu nama sifat gitu supaya beda dengan yang lain tapi sahih ya dalam Qur'anul Majid. Nah ini dapat diketahui suatu kebanggaan saya menerima dari lisan Rasulullah. Di mana cenah apa surat Qaf? Saya langsung dari Rasulullah. Nah itu kebanggaan. Di mana aja Rasulullah menerangkannya di atas mimbar, nerangkeun eta. Mun urang anu kitu teh ibu-ibu, abdi macan langsung cenah ti ustadna cenah kitu. Eta teh keng kitu aya mah langsung ti mana? Tina Quran abdi mah. Komi hadis aya ta Bulughul Maram teh apa hadisna teh? Eta hadis nomor 400 nah 400-an cenah. Hadis nomor 400 teh kan hadis yang terkenal itu. Nah kita buka lagi nanti. Karena itu pula ada orang yang menikah mas kawinnya itu dengan Quran. Bukan dengan mushaf. Belum ada mushaf pada zaman Rasul. Sebab Quran itu ditulisnya di kulit, di pelepah kurma, di tulang-tulang itu belakang unta tulis. Jadi bisa kita bayangkan Quran itu pada saat itu dengan berbagai macam alat tulis ya sampai numpuk. Ayo sambil baru langkung 30 juz deh. Dan karena itu pula tidak ada pada zaman Nabi pejabat disumpah dengan ngangkat Quran. Pusaka sawang teh Qurannya ayeuna Quran sageung kieu atuh kapungkur mah sageung mimbar ku diangkat kitu. Dan mushafnya juga belum ada. Karena itu ada yang mau menikah. Kata Rasulullah, kamu punya apa?
Nah kemudian orang itu, saya tidak punya apa-apa tapi saya mau menikah. Coba beri sesuatu yang bermanfaat untuk calon istrimu sebagai mahar. Karena itu saya punya hafalan Al-Quran. Nah eta we ajarkeun gitu tete. Sebab perempuan mah ya sedikit hafalan Qurannya karena tidak bertemu dengan Rasulullah. Walaupun bertemu dari kejauhan, itu Rasulullah itu bicara apa? Sebab kan belum ada mikrofon pada saat itu. Karena itu yang mengajarkannya bapak-bapak. Kade eta bapak-bapak pemi salat tarawih di buminya ditaros ku ibu-ibu na ku istrina teh. Pak, nah kulhu wae. Ih eta kulhu teh cenah itu. Kulhu jeung kuya wae cenah. Eta teh ayat anu pangsaena saperti Quran eta teh gitu. Alasan nama. Padahal itu apa anu sajen. Nah ini diajarkan. Nah di kita jadi salah Pak. Dengan mas kawin Al-Quran. Eta mas kawin dikarenakan berharga dan tidak dibaca-baca. Dibaca entong eta macan bisi ruksak. Eta teh kenang-kenangan ti si bapak. Ditambah seperangkat alat sholat. Kunaon jeung masjidna teh. Ya, jeung masjid jeung mimbar, mikrofon, seperangkat alat sholat. Dan itu juga tidak dipakai lagi si mukenana teh. Mengapa orang-orang kaya maharnya seperti itu pada zaman sekarang? Eta teh image. Image naon? Menandakan bahwa dia itu seorang Islam, memperhatikan Al-Quran, memperhatikan sholat, malahan maaf ya ini akad dia itu di masjid. Padahal Rasulullah sering menikah tapi tidak pernah di masjid akadnya. Padahal caket ke masjid. Dia mengajakan bring ke Masjidil Haram. Jeung KUA sabaraha urang gitu bari umroh ka ditu teh. Istri itu 1 tahun pisah. Nah itu tentang surat Qaf. Ada apa dalam surat Qaf itu? Nah di sini harus jadi perhatian juga. Mengapa yang berkesan di Ummu Hisam itu surat Qaf? Nah, dibaca saja nanti ya. Nah, diantaranya yang tadi itu. Tidak ada ucapan yang diucapkan kecuali di sisinya Raqib dan Atid dicatat. Naon oge yang diucapkan itu. Nah, itu harus hati-hati dalam berbicara. Kemudian ada lagi surat Qaf teh. Dan aku lebih dekat dari urat leher cenata. Min hablil warid. Itu teh surat Qaf. Kita cek dulu ya. Bilih lepat bukan mumpung ieu ngamanfaatkeun Quran. Coba dibuka saja surat Qaf-nya, surat 50. Itu ya masing-masing dibuka kita lihat artinya ya. Da eta mah surat Qaf mah lah ieu bakat ku dibaca wae kaki. Tuh air nyirian berarti ini ada perhatian. Surat Qaf itu banyak qalqalah di akhirnya. Bukan mad arid li sukun. Malahan dalam surat Qaf itu yang sering saya ucapkan sebentar lagi ya. Coba dilihat ayat 39 dibaca artinya. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Nah, ini terbit jam berapa? Ya, ada ya. 2, 3, 4, 5. Terbit itu 1 jam. Jadi jam 5.13 tuh. 1,5 jam. Nah, sekarang itu tandanya biasanya burung-burung. Nah, ini. Ada ya? Nah, itu adalah menjelang terbit. Kita wajib mengucapkan sekurang-kurangnya subhanallah
wa bihamdihi. Tapi ada ayat yang menyatakan atau hadis yang menyatakan yang dimaksud adalah ini adalah salat subuh. Tapi Rasulullah dalam hadis Muslim suka tasbih. Coba kita di sini ada hadisnya. Dari istri Rasulullah nomor 1572. Saya baca ya. Dari Juwairiyah binti Haris, ini istri Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW kepada saya, sesungguhnya aku telah berkata mengiringi ucapanmu 4 kalimat yang jika ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan hari ini, niscaya setimbang dengannya, yaitu membaca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Ini hadisnya Muslim. Pada satu hari Juwairiyah telah ucapkan subhanallah wa bihamdihi yang tentunya dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sesudah itu Rasulullah SAW tambah 4 kalimat, yaitu adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata, bukan warido ayah, warido nafsi. Jadi begini ceritanya. Jadi Juwairiyah itu Rasulullah itu bagian di Juwairiyah ditinggalkan setelah sholat subuh itu. Ketika duha, ini hadisnya panjang. Ketika duha itu Juwairiyah belum beranjak dari tempat sholatnya. Sampai ditanya, tadi didinya ke mana-mana muhun, jadi maca tasbih terus. Kata Rasulullah, saya akan bacakan 4 kalimat 3 kali itu setimbang dengan yang engkau ucapkan pada hari ini, gitu kan? Ya. Nah, itu jadi kalau kita baca saja subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Nah, di sini juga ada ayat Quran ya, yang menjelaskan tentang tadi itu ayat 18, coba dibaca ayat 18-nya. Ayat 16 dulu. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi sebelum terucap Allah sudah tahu, masih dalam hati juga Allah tahu. Karena itu kita jangan khawatir. Wah, tadi nama reku abdi tulungan geus ku batur manten. Allah tahu kamu dapat pahala sekalipun kamu tidak menolong. Tadi nama rek tahajud, ditinggal di jam 4, subuh lagi jam 4 lebih 13. Jadi henteu Allah mah tahu. Bener henteu teteh. Gitu ya. Kalau nya gitu, atuh ti jam 8 sudah tidur. Dia mau jam 12 nonton TV kene. Jadi jam 4 teh kaberangan. Beri tahajud. Kemudian ayat 18-nya. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya melainkan pengawas yang selalu siap mencatat. Iya. Artinya raqib atid teh. Itu. Nah, itu terkait dengan surat Qaf. Jadi di sini kita bahas bukan surat Qaf, bukan bacaan Qur'annya, tapi apa yang dibaca, yang berkesan itu. Dan tentunya Rasulullah SAW bukan hanya membaca surat Qaf, bukan hanya menerangkan surat Qaf, sebab kan surat itu panjang, ya banyak yang harus terangkan. Tapi yang berkesan oleh Ummu Hisam itu adalah surat Qaf. Dan kita juga jangan menyatakan surat Qaf, surat Qaf. Nah, tidak cukup begitu, kita penasaran. Ternyata dari yang 3 ayat itu ya, ayat 16, 18, ayat 39 itu terkait dengan hari kita hari ini. Kita bertasbih sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama ke khotib. Tapi jangan menilai khotibnya.
Wah, cenah khotib teu maca Bulughul Maram. Wah, atau gitu. Sebab ukuran khotib mah eta teh pondok nyarita teh. Tapi kata jamaah panjang teuing. Tapi kalau kita jadi khotib, nah kita harus hati-hati, jangan menyusahkan jamaah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada sampai di sini saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum.